Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk kali ini kita akan membahas masalah komposisi pakan, bahan-bahan pakan, istilahnya pakan bebek petelur, supaya bebek petelur berproduksi maksimal dan tidak mengalami penurunan praktis. Jadi komposisi harus kita mengetahuinya. Jika kita ingin meracik sendiri, boleh-boleh saja. Intinya tergantung situasi dan keadaan teman-teman untuk beternak bebek petelur. Jadi di sini ada ulasan, yaitu beberapa, ada 7 komposisi, persentasenya yang harus diberikan, dan bahan-bahannya untuk pembuatan pakan bebek telur. Istilahnya bisa kita beli jadi, bisa kita racik sendiri, tergantung teman-teman istilahnya bisa mencari bahan bakunya. Intinya kalau kita mau meracik sendiri mungkin bisa kita kesulitan dalam bentuk bahan baku, karena kalau istilahnya kita membuat pakan ini bahan bakunya nggak ada, itu menjadi kendala bagi kita sebagai peternak bebek telur. Inilah komposisi bahan untuk membuat bebek telur, pakan bebek telur. Jadi yang pertama, komposisi untuk membuat pakan bebek telur kita nggak terlepas dari dedak, yaitu kita harus menggunakan dedak, yaitu kalau bisa bekatul. Dia posisi dedak yang halus. Kalau ada kilang itu ibaratnya dia kulit padi sama dedak itu terpisah, jadi dia khusus dedak bekatul halus, dan disitu tersirat istilahnya menir-menir dari dedak itu sendiri. Yaitu bekatul itu menggunakan sekitar 15%. Makanya ini takkan lepas dari bekatul. Dedak itu makanan inti dasar, yaitu diberikan cukup 15%. Dan yang kedua, istilahnya beras merah, kalau nggak ada itu menir, yaitu sekitar dia 30%. Inilah dia terkandung di dalamnya, beras ataupun menir 30%. Dan yang ketiga, intinya banyak makanan alami, yaitu jagung giling, jagung kuning giling. Jagung kuning giling ini ya sekitar 10%. Kan ada itu kalau di toko pakan itu ada itu jagung yang udah digiling, ada dia yang ini yang sedang, dia yang halus. Disinilah terkandung jagung giling sekitar dia 10%. Yang keempat yaitu bungkil kedelai. Nah, bungkil kedelai itu mungkin kalau kita tahu orang membuat tempe, kan istilahnya dia kulit arinya itu terkelopek, itulah digiling orang itu menjadi bungkil kedelai. Itu sangat tinggi proteinnya, yaitu dia komposisinya dia sekitar 3% aja. Makanya kalau kita ikuti persentase, kalau kita meracik sendiri mungkin kita bisa pening. Makanya sistem saya ini beli aja langsung di toko, nggak ribet. Dan yang kelima yaitu tepung ikan. Nah, tepung ikan ini dia khusus, dia biasanya dia di daerah, makanya ini pabriknya dia di daerah sekitar dekat-dekat laut. Di sini terkandung dia tepung ikan. Tepung ikan itu tersirat dia 20%. Makanya kalau kita cium ini baunya dia gurih, kalau istilahnya macam terasi dia. Dia berbentuk bulatan kecil dia. Dan yang keenam yaitu bungkil kelapa. Bungkil kelapa itu sekitar 5%. Bungkil kelapa itu dibilang dia, kalau kita marut kelapa itu kan ada dia kulit dasarnya itu yang warna-warna coklat itu, dia kalau dia digiling itu dia berbentuk gumpalan. Itu mengandung minyak. Itulah yang istilahnya bisa membuat BR ini lengket menjadi bulatan itu karena lem itu tadi. Dan yang keenam yaitu garam. Nah,
bagaimanapun bukan kita aja yang butuh makan garam, pakan bebek pun harus membutuhkan garam, yaitu hanya sedikit, yaitu 0,5%. Jadi kesimpulannya buat teman-teman sekalian, yang ingin mengolah pakan itu tergantung selera teman-teman, ingin meracik sendiri atau langsung aja beli jadi. Tapi kalau menurut saya, mungkin saya repot kalau istilahnya meracik, karena kita kandungan persentasinya itu kadang bisa silap, itu yang mengakibatkan fatal bagi para peternak bebek petelur. Jadi itulah 7 komposisi bahan-bahan pakan untuk membuat pakan bebek petelur, karena disitu udah lengkap semua, kandungan nutrisi dari persentasinya udah lengkap semua. Jadi itulah ringkasan komposisi pakan untuk pakan bebek petelur. Semoga bermanfaat. Semua itu tergantung teman-teman ingin meracik sendiri apa langsung beli jadi aja. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.